buang Sandiaga Uno, masukkan Ahok. Bingung. Terus si Oni itu sebetulnya kalau saya tebak ya, pengen bikin Ibu Mega nggak ada pilihan, terpaksa pilih Deddy Mizwar. Daripada pilih Ahok pasti kalah. Banyak orang nggak tahu cerita itu. Basuki Cahayapurnama. Biasanya saya bikin pembukaan. Oh gitu. Iya, nggak ada ini. Karena orang yang saya undang ini orang yang sangat terkenal. Bro, thank you ya. Ya, sama-sama lah. Terima kasih. Saya udah tepatin janji. Tetapi penonton saya itu dia tahu kalau saya agak jujur dalam banyak hal. Berbulan-bulan saya undang, beliau baru datang hari ini. Gua mau tanya bro, kenapa sih lu seperti lu menghindar dari forum gua? Bukan menghindar dari forum. Saya sebetulnya udah terbiasa, sebetulnya itu nggak banyak muncul di media sebetulnya. Gitu ya. Karena memang ada persepsi kan banyak ngomong banyak salah gitu. Iya ya. Terus juga diminta ya nggak perlu lah. Tapi terakhir ini kita pikir ada beberapa teman nasihatin juga. Kamu punya bisnis model tentang pemerintahan. Jangan hilang begitu saja. Kalau zaman dulu kan orang tulis buku kan. Nah, tapi kalau zaman sekarang dengan digital mungkin dari wawancara itu kan keluar ide-ide atau bukan hanya ide, itu bisnis model yang sudah saya punya. Nah, kalau saya nanti nggak di politik lagi pun, ini kan meninggalkan satu bisnis model. Maka kemudian yang bisa orang ikutkan. Iya, artinya Iyo diminta berbicara banyak agar kemudian bisnis model itu bisa diketahui banyak orang dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Karena suka orang bilang begini kan, misalnya contoh, kalau mau politik nggak ada uang mana bisa, kalau nggak kaya mana bisa gitu. Tapi itu semua kan dengan bisnis model saya membuktikan masyarakat nyumbang kok, nyumbang untuk dukung gitu loh. Nah yang penting kita punya reputasi, nama baik, orang percaya. Terus dalam semua proses kan transparan. Jadi sebetulnya kita mampu kayak orang Amerika calon presiden ngumpulin dana gitu ya. Transparan kita bisa, udah dibuktikan waktu itu gitu loh. Saya akan bicara banyak soal itu, tapi penonton kita itu suka peristiwa. Ya sudah, kita ikutin keinginan itu bro, dulu bro. Jadi pemirsa, saya dulu pernah bertahun-tahun satu ruangan dengan Pak Ahok di Komisi 2 dulu. Kursi kami lebih banyak berdekatan. Dia di fraksi Golkar, saya di fraksi Hanura waktu itu. Ya. Pada suatu hari saya lihat ada banyak dokumen di atas meja. Saya lihat dan saya tanya, bro, ini apa ini? Saya mau maju wakil gubernur DKI Jakarta. Bingung saya. Dia bilang deh, saya mau maju sebagai wakil gubernur. Di kepala saya, karena dia orang Bangka Belitung, di kepala saya katakan, oh dia mungkin mau maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung. Saya bilang, di Bangka Belitung? Bukan bro, Jakarta. Oh, oke. Ternyata dokumen yang di atas meja itu banyak itu adalah dokumen relawan dan calon relawan yang dia gerakkan awal. Dan saya ingat betul dia katakan gini, ini adalah 400 orang dokter PTT yang merupakan binaan saya. Itulah yang bergerak. Bro, sejujurnya saya tuh gak percaya lu bisa jadi wakil gubernur dan jadi gubernur bro. Beneran, kenapa? Karena agak jauh saya menarik peristiwanya gitu loh. Singkat cerita, Iyu terpilih sebagai wakil gubernur dulu. Nah, saya langsung ke situ saja. Gimana ceritanya tiba-tiba menjadi wakil gubernur? Itu ya ada unsur spiritual sebenarnya. Oke. Jadi om saya aja marah kan. Om saya bilang begini, Hok, kamu pernah dengar nggak ada pepatah bilang begini, burung di tangan dilepas, pengen nangkap burung di udara. Kamu ini ibarat Bangka Belitung pasti jadi. Lu buang, lu bilang mau ke Jakarta. Ini burungnya pun belum kelihatan di udara nih. Oke. Nah, ada saya cerita. Saya orangnya tuh agak ada unsur spiritual tau gak? Nah saya balik lagi ke saya. Saya ini mau jadi gubernur atau mau jadi showcase. Nah saya itu selalu pengen jadi sebuah model atas pemikiran bisnis model yang saya punya tentang seorang gubernur. Seorang gubernur itu harusnya jadi pelayan gitu kan, ngurusin orang gitu loh, mengadministrasi keadilan sosial gitu kan. Dan saya temukan waktu saya lagi bergumul, Bangka Belitung pasti jadi, Jakarta nggak jelas. Tapi di Bangka Belitung saya udah pernah jadi bupati. Mungkin banyak orang nggak tahu, masuk rumah sakit kelas 3 itu saya yang ciptakan loh, dengan PT Askes Di Bangka Belitung Timur. Dulu kan pakai kartu Askeskin kan. Itu waktu itu belum ada Askes segala macam. pakai Askeskin dulu. Oke. Jadi orang yang dianggap nggak mampu, dia miskin kan dianggap kan. Itu berdasarkan survei BPS. Lantai tanah, rumah gubuk apa gitu. Lalu saya mau temukan di lapangan banyak orang nggak mampu nggak bisa berobat karena nggak kebagian kartu. Banyak yang beli juga kan, ada oknum main kan. Iya. Saya pikir, oh saya ketemu caranya nih.
kontrak dengan PT Askes di Kabupaten Belitung Timur. Saya bilang semua gratis, saya tanggung semua, sisa saya bayar 50%. Lalu bagaimana memilah yang layak nggak layak? Kelas 3 saya bilang, karena orang mampu nggak mau kelas 3, 10 ranjang, 12 ranjang, 1 kamar mandi kan. Itu saya yang mulai pertama. Makanya waktu saya masuk di DPR dulu kan saya kan jadi sekretaris kaukus kesehatan DPR RI kan ya. Nah itu kita menggolkan undang-undang BPJS juga. Di situ kita masukkan. Dulu saya pertama kali saya yang praktekkan. Nah balik ke soal itu, saya merasa kalau mau jadi showcase masih di ibu kota, tapi dari mana dasar ibu kota? Kemudian saya suka cerita, baca-baca cerita-cerita nabi-nabi, rasul-rasul dulu gitu kan di kitab suci. Saya dapat satu cerita yang menarik. Itu bagi iluminasi buat saya. Ini ketika itu lagi sidang, si Rasul Paulus sidang, orang Kristen gitu, Paulus panggil si Rasul, dia naik banding kepada Kaisar. Lalu si hakim bilang gini, oke, kamu naik banding kepada Kaisar, lu ke Roma lu. Nah waktu saya membaca cerita itu, kayak kasih tahu saya kayak iluminasi tuh nggak. Berarti saya harus ke Jakarta, karena Jakarta kan pusat budaya, pusat pemerintah, pusat keuangan. Itu dari mana saya tahu ke Jakarta? Karena nggak masuk akal. Kalau saya cerita sama orang malu. Jadi kita bisa tahu ini spiritual atau tidak. Manusia kan cenderung maunya yang aman, yang enak, yang pasti gitu loh, yang untung. Kalau yang malu, yang rugi orang nggak mau kan. Nah, makanya saya tahu ini ke Jakarta. Tapi waktu itu gimana caranya? Makanya saya kumpulin KTP itu, tulis telepon, takut orang ngumpulinnya kan. Saya punya data itu, nggak kekumpul KTP, nggak cukup. Waktu nggak cukup, teman-teman nasihatin ke Bangka Belitung dulu, supaya dari kecil baru ke Jakarta kan. Uang udah teman-teman kumpulin, partai udah PDI Perjuangan sama Golkar. Lu menang lah, survei 63%, lawan petahana rematch nih cerita nih. Waktu itu di Bangka Belitung melawannya Bang Eko Maulana Ali. Eko almarhum. Rematch, kan saya dulu lawan kalah kan, yang kedua kan suruh pulang nih. Saya bilang, saya nggak dapat iluminasinya nih untuk pulang ke Bangka Belitung. Karena saya bukan mau jadi gubernur. Saya hanya pengen ada sebuah bisnis model menjadi ngelola kota, ngelola rakyat di kota itu, provinsi dengan cara seperti ini. Dan saya dapatkan masih di ibu kota. Jadi itulah ceritanya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nggak kumpul kan. Bangka Belitung udah tutup. Semua marahin saya. Kamu ini memang ambisi lah, mau jadi gubernur, bahasanya bodoh lah. Itu udah pasti kenapa ditolak kan. Saya bilang saya lebih baik salah nafsirkan kehendak pencipta Tuhan daripada saya menuruti ambisi saya jadi gubernur kan. Lalu apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya banyak orang nggak tahu cerita ini. Saya dengar dari konsultan politik, saya nggak usah sebut nama, dia cerita sama saya. Sebetulnya waktu Pak Jokowi di Solo, dia sudah survei. Salah satu Pak Adrianov Caniago yang ngurusin. Mencari siapa yang layak jadi wakil gubernur. Keluarlah 12 nama. Dan nama saya nomor 12. Gara-gara ngumpulin KTP tadi kan. Nah waktu mereka mau bikin setengah tertutup, bikin 10 nama kalau nggak salah. 2 nama mesti dibuang dong, 11-12. Katanya Pak Jokowi bilang suruh masukin nama Ahok. Jadi saya masukkan nomor 10. Survei, ini udah tutup kan, survei. Saya tetap nomor bawah. Terus kalau nggak salah dipotong jadi 6 atau nggak salah. Saya harusnya dibuang. Katanya Pak Jokowi bilang masukin lagi nama Ahok. Sampai dia bilang gini, heran saya, apa hebatnya si Ahok ini? Duit nggak ada, orang kampung. Kenapa mesti masukin, survei juga di bawah kan? Oh mungkin supaya ada keberagaman. Masukin nama saya. 6, survei tetap nomor 6. Kemudian dipotong 3 kalau nggak salah. Waktu 3, saya nggak masukkan. Saya dimasukkan lagi. Nah tahu nggak 1, 2, 3 nih siapa? Yang 3 saya nggak tahu. Nomor 1 tuh Deddy Miswar. Nomor 2 Sandiaga Uno. Jadi jangan heran Gerindra bisa mencalonkan Pak Sandiaga Uno. Buang Sandiaga Uno, masukkan Ahok. Bingung. Terus si Oni telepon lagi, ada harapan. Tapi kita nggak bisa jamin, ini permintaan nih dari Pak Jokowi nih. Kemudian baru saya paham. Pak Jokowi sadar Ibu Mega nggak mungkin pilih Pak Deddy Miswar. Kalau dengan Pak Sandiaga Uno, pasti pilihan jatuh ke Pak Sandiaga Uno dong. Sangat mungkin Pak Jokowi berpikir, mau lawan Pak Fauji Bowo waktu itu, survei kan rendah kan. Betawi kan kita suka begitu politik kan. Hitungan primordialnya adalah Betawi, mesti agak agamis, terus aktor terkenal gitu. Masukkan. Ternyata Ibu Mega putusinnya beda. Ibu Mega pilih saya. Shock. Sampai semua timnya shock. Kok bisa? Bayangin kita bisa politik gitu kan. Kalau nasionalis mesti ada yang agamis. Yang gak ada duit, populer mesti punya duit. Ini gak memenuhi syarat sama sekali yang Ahok punya ini. Tapi Ibu Mega mengatakan enggak.
Ini kata Ibu Mega kenapa? Dia pengen ada eksperimen. Kan rakyat itu diedukasi. Artinya pada titik itu Ibu Mega dengan Pak Jokowi ketemu di Ahok gitu ya. Bukan. 2 nama dimasukkan. Maksud Pak Jokowi itu sebetulnya kalau saya tebak ya. Iya. Pengen bikin Ibu Mega nggak ada pilihan, terpaksa pilih Deddy Miswar. Dia pilih Ahok pasti kalah. Banyak orang nggak tahu cerita itu sebetulnya. Oke. Itukah alasannya Anda mengatakan sebenarnya Pak Jokowi tidak menginginkan saya? Iya. Itu maksudnya. Sebetulnya nggak mau. Saya hanya dijadikan sebagai, tapi tentu terakhir beliau ngomong lah waktu dia jadi. Ini cerita Pak Sidarto. Wah untung loh wakil saya itu Pak Ahok loh, bisa kerja loh. Kan beliau kan banyak belusukan kan. Kalau Anda bisa administrasi dalam bukan orang kerja, kalau orang politik juga gimana? Betul. Kalau saya kan merasa saya profesional aja kerja di politik. Nah, pada bagian itu saya mau tanya, Bro. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih cara kerja Anda berdua dengan Pak Jokowi itu. Pertanyaannya begini. Lu memang diberikan kewenangan pada masa Pak Jokowi sebagai gubernur? Saya masih ingat wawancara Pak Jokowi yang sangat menarik. Wartawan tanya, Pak, Bapak dengan Pak Wagub itu kerjanya gimana cara baginya ya? Pak Jokowi jawab dengan santai saja, kami nggak bagi kerja, kami berebut kerja. Menarik. Kami berebut kerja. Oke. Dan kebetulan wakil saya itu memang rajin. Jadi saya bisa sempat belusukan kemana-mana di lapangan kan. Jadi memang rajin, semua disposisi saya baca semua tuh. Saya betul-betul kayak waktu itu kita kan belum punya orang di Pemda kan. Saya itu kayak ngerangkap Wagub, merangkap sekda sebetulnya. Semua surat mau tanda tangan saya pelajarin. Ya saya jadi sekdanya lah. Karena itu nggak kenal orang. Nah itu yang Pak Jokowi bilang, untung kita berebut kerja. Ya nggak ada pembagian kerja. Kita percepat pembicaraan kita karena ada banyak isu yang akan saya tanyakan. Pak Jokowi maju sebagai calon presiden. Nah. Anda menjadi penerusnya. Ya. Boleh tahu nggak apa titipan tanda petik Pak Jokowi kepada Anda, baik secara kebijakan atau mungkin hal yang lain? Ini cerita dikit ya, mungkin ada nyambung. Saya masih ingat dipanggil beliau. Beliau bilang begini, Pak, dia udah panggil saya Pak Wagub ya, Pak Wagub. Wah ini resmi. Jujur saya bilang, Pak Wagub bisa mengendalikan emosi. Pak Wagub tuh melebihi saya loh sebetulnya. Dia ngomong belak-belakan nih. Jadi mesti tenang dia bilang. Mesti tenang. Terus mau jadi apa nanti? Kalau saya jadi presiden. Ya saya jadi gubernur lah Pak. Gantiin Bapak. Terus enggak, saya mau tanya, cita-cita mau jadi apa? Terus saya diam kan. Dia bilang ngomong gini, mau jadi presiden kan? Iyalah Pak, kalau kita di politik kayak orang kerja di bank pengen jadi dirut bank dong. Tapi kok ngomong jujur nih Pak, saya bilang, saya mana bisa jadi presiden Pak. Jadi gubernur aja kalau bukan Bapak bawa saya, karena kita menang Bapak jadi terpilih, saya nggak mungkin jadi gubernur kan Pak. Saya bilang begitu Pak. Ya. Nah, itu waktu itu dia tanya, ini waktu itu ya, terus dia bawa tanya, ini saya ada 2 nih calon wakil presiden, 2 Makassar, 1 tua 1 muda, mau pilih yang mana? Kalau Pak Ahok yang milih, kalau Pak Ahok sebagai saya gitu loh, yang milih nih. Saya bilang, ya kita pilih yang muda lah, Abraham Samad lah. Pak JK dan Abraham Samad. Ya waktu itu saya pilih yang muda lah Pak, bisa fight bantu Bapak. Terus dia bilang, kalau untuk kepentingan Pak Ahok, dia ngomong gitu waktu itu. Ini menarik cerita waktu itu. Kalau Pak Ahok gimana? Ya kalau kepentingan saya Pak, kalau Bapak mau ngajak saya jadi wapres, ya pilih yang tua lah Pak, supaya nggak ada kesempatan. Kalau Bapak pilih yang muda Pak, saya bilang pasti jangan lanjut lagi dong Pak. Terus dia bilang, ya udah paham katanya. Santai, dia pilih yang tua loh, benar-benar. Pilih yang tua. Yang terakhir tahun lalu dia ngomong gitu sama saya. Sayang Pak, Komut waktu itu kesangkut kasus. Kalau tidak, saya berani eksperimen ajak jadi wapres. Dan saya jamin kalau terpilih Jakarta, ya wapres pasti diterima rakyat. Nah kita akan terpilih. Tetapi saya tidak jamin 2024 bisa jadi presiden, dia bilang. Rakyat belum tentu bisa terima, yang gitu kan. Terus saya bilang, Pak, gak usah sesali Pak. Ya saya bersyukur Pak. Kenapa? Coba kau nggak bisa jadi Pak Anies jadi presiden loh Pak. Peristiwa ributnya terjadi 2023 Pak. Nah itu dengan cara seperti itu kan ada satu proses. Dan saya juga bersyukur Pak. Dikirim ke tahanan supaya menentramkan. Kan waktu itu isu kan Pak Jokowi bisa kalah. Kata saya jadikan alat. Nah, saya terima aja kan Pak. Saya bersyukur bisa masuk tahanan. Bisa ada hari ini. Makanya itu Bapak juga putuskan kalau jadi presiden direktur
Pak Tito bilang, jadi saya tidak boleh lagi ikut jadi pejabat yang karena dipilih rakyat, tapi ditunjuk gitu loh. Ya saya senang kalau BUMN, saya profesional kok, Anda tugaskan untuk apa gitu loh. Ya. Ya itu sih yang cerita ya. Seperti itu. Iya, ya, ada beberapa informasi baru di sini ya. Begini bro, itu forum saya ini kadang-kadang menjadi forum untuk menjelaskan sesuatu yang tanpa agak abu-abu di ruang publik. Dan ada beberapa peristiwa seperti itu. Terima kasih untuk itu. Termasuk juga pertanyaan tentang begini. Meskipun saya udah tahu, tapi saya harus mewakili publik di sini. Kenapa sih lu begitu ekstrim dalam hal kebijakan-kebijakan negara, setidaknya di Jakarta ya? Kenapa lu begitu ekstrim bro? Bukan ekstrim, karena saya tahu masa saya udah pendek. Kan dulu kan Bapak anggota Dewan udah ngomong ke saya, kalau kamu nggak izinkan kita pakai pokir 12,5 triliun segala macam, kita akan ganggu kamu tiap minggu demo, dan kamu pasti diturunin. Karena lu motong rezeki orang kok. Sampai ada oknum Dewan yang bilang, gue mau jual nih kursi gue nih. So si Ahok kering gitu. Nggak ada apa-apa nih. Iya, ngapain gue jadi anggota Dewan cuma gaji doang kan. Gue mau jual katanya gitu loh. Ya saya bilang, saya dari kecil diajarin bapak saya, reputasi nama baik itu melebihi segala kekayaan dan jabatan. Lu punya nama baik, lu pasti bisa hidup. Ya waktu bapak saya mau meninggal pun, waktu dipanggil kan, saya tanya, bapak nggak khawatir kehidupan kami anak-anak gimana? Bapak saya bilang, saya nggak khawatir. Anak saya kalau seandainya tidak sekolah saja, pasti banyak orang rekrut untuk jaga gudang. Karena anak saya itu jujur, dia kan mencatat setiap barang keluar masuk, nggak mungkin curi. Tempat rumah, banyak orang kaya pengen cari yang nungguin rumahnya kok. Pakaian, banyak orang kaya punya pakaian. Makanan gak usah khawatir. Boleh bro, Jadi, jujur maksud saya gini. Tapi kenapa harus ekstrim? Gini, ekstrim kok. saya bawa alam berpikir orang-orang dengan budaya kita ya, yang katanya ibu pakai ibu lah segala macam. Pada beberapa bagian saya mengatakan gini, saya kayaknya juga akan bersikap seperti Ahok kalau yang saya hadapi ini kerjanya nipung dulu, kira-kira gitu kan. Tetapi kenapa kau begitu berani untuk menunjukkan itu bro? Ketika you berada pada posisi politik yang tidak cukup menguntungkan secara politik. itu yang saya katakan. Saya berpolitik kan bukan mau dapat jabatan. Saya kan dari awal jelas, saya masuk politik untuk menjadi showcase, mempertontonkan bisnis model saya dari seorang pemimpin gitu loh. Lu mau jadi paling tinggi harus melayani paling banyak. Nah ketika kita mengedukasi rakyat, melayani rakyat harus terjungkal pun, kita selalu percaya kok amanah-amanah. Kita percaya kekuasaan Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan memang mengatakan saya tidak jadi pejabat lagi, minimal saya meninggalkan sebuah model, bisnis model nih. Pejabat itu harus apa sih gitu loh. Nah itu yang saya punya niat masuk politik ya itu. Nah ketika orang ngancam saya tidak jadi pejabat lagi, ya saya pikir yang penting tujuan saya tercapai dong. Kalau mau jadi kaya saya bisa kerja sama orang. Ya kan kita kerja sama orang oke lah, itu buat orang aneh-aneh gitu loh. Ya tapi saya juga harus mungkin ini sikap pribadi saya, tapi saya berani di depan forum saya ini bahwa sebenarnya ya, dan itu saya dengarkan dari banyak orang, Jakarta itu punya karakter dan warna di masa you jadi gubernur bro. Itu tadi saya sudah mengatakan kenapa you begitu ekstrim. Mungkin ada ketidaksetujuan saya dengan sikap lo. Tetapi realitasnya sebagai seorang pemimpin wilayah itu memang ini saya mungkin sekali lagi saya mungkin agak subjektif ya. Tetapi kita merasakan itu bahwa ternyata ada karakter Jakarta di situ. Ada banyak hal. Kalau kita harus mendetilkan ini panjang ceritanya nih. Mungkin nih bro ini gini dah. Masih diingatan orang yang dalam tuh ketika saya belum masuk Makobrimob kan. Sebenarnya saya masuk Makobrimob saya mulai ngerti kok. Jadi saya punya sifat dari kecil, saya anak paling tua. Dan dalam keluarga turunan Chinese ini kita tahu kan, kita ada penanggung jawab, bapak kita nggak ada. Maka kita dilatih dengan keras dan disiplin. Nggak ada kompromi. Kita kalau benar harus bilang benar. Ini dilatih lah dari kecil. Dan saya anak paling tua, orang cukup punya uang di kampung. Orang SD pakai sendal, nggak pakai sepatu, saya udah pakai sepatu Kickers kok. Ya, saya juga pernah Ya pakai. kan gitu masalahnya kan. Jadi terus Kickers, Puma, iya, Adidas itu gitu kan ya. top itu. Jadi, nah bisa contoh dulu gini. Kalau dulu ini air minum, orang bilang ini kopi gitu ya, atau bilang ini whisky lah. Saya tahu ini air putih nih. Gua ajak ribut loh 2 hari 2 malam untuk ngeyakinkan bahwa lu harus terima ini air putih bos, bukan whisky gitu loh. Itu yang orang nangkapnya jadi sangat kasar dan tidak arogan gitu loh. Tapi itu bagian dari saya yang kebentuk. Lu udah jelas bukan whisky, gendeng apa? Wajak ribut. Tapi kalau saya masuk Makobrimob, saya keluar. Saya udah paham, ketemu orang kayak gitu. Ini whisky. Oh mohon maaf ya,
Ternyata rasa lidah saya sama Anda beda. Saya rasanya air putih. Nggak sampai 1 menit selesai. Nah, saya bersyukur banget di dalam itu saya belajar. Kalau di dalam kita marah ya, kesel ya, nggak bisa keluar. Sesek loh. Sesek, lucu tuh di dalam itu. Berapa lama sih dulu ditahan, bro? Ya kuliah master 2 tahun, potong liburan 3,5 bulan. Jadi yang lucu teman-teman datang loh gak? Wih gak berasa ya, udah setahun ya sini ya. Oh ya gak berasa ya. Tapi karena ya itu kalau datang masih gitu tuh. Kalau datang tuh komentar menjengkelkan itu, bro. Tapi kita lama-lama belajar. Kita belajar gitu loh. Nah, makanya saya bilang itu yang mungkin orang menganggap tentu kalau saya dikasih kesempatan melayani warga Jakarta ya, atau dikasih kesempatan menyelesaikan masalah Jakarta saat ini, saya tentu tidak akan habisin waktu berdebat ini whisky atau air putih gitu loh. Nah, saya mulai ngerti gak ada guna. Kalau orang memang sengaja cari gara-gara segala macam, bukan ngapain buang waktu untuk lebih baik kita fokus. Nah, itu mungkin sesuatu yang menarik ya. Saya syukuri gitu. Ada mata kuliah yang nyimpen di kepala setelah sekolah di sana ya. Saya belajar satu hal di dalam itu ya. Kita kalau ada emosi, kesal gitu ya, ini tutup. Tapi bro, Walaupun saya bisa cepat ya, Iya. pindah lagi, baik lagi. Tapi ngapain marahin orang di depan umum? Ngapain gitu loh? Orang juga punya keluarga, punya teman. Cuma waktu dulu tuh kita mau cepat semua. Iya. Dan kita kesel gitu gitu kan. Jadi akhirnya ya itulah gunanya diizinkan masuk ke Mako. Kalau nggak ngerti gitu. bro, saya harus sekali lagi mewakili pikiran publik. Sebenarnya itu Anda secara ekonomi itu di Belitung Timur ya. Itu seberapa kaya dan kemudian seberapa teguh dan kokoh you punya orang tua hingga kemudian Anda begitu berani menunjukkan bahwa Anda jujur. Ya. Jadi bapak saya itu kerja itu berantem sama oknum pejabat Di sana. Iya. Dia dulu pemborong. Saya masih ingat cerita dia. Jadi landasan bandara di Belitung itu, setelah diambil dari Jepang itu bapak saya yang kerjain pertama kali. Waktu kita mau ganyang Malaysia, Belitung itu dijadikan sebuah landasan udara tuh. Makanya di situ bapak saya itu temanan sama Pak Jarot. Nama Pak Jarot itu siapa? Kolonel Jarot itu. Siapa dia? Ayah kandungnya Mas Eros Jarot dan Slamet Raharjo. Oh ya? Saya kenal beliau tuh dari saya masih kecil semua. Oke. Jadi bapak saya berteman sama mereka. Makanya di dulu bapak saya tuh kita udah biasa sama Jeep Willys, senjata. Karena bapak saya kerja bandara itu tuh. Nah waktu membangun, bapak saya ini orangnya tuh memang agak berpikirnya tuh, saya bisa paham ketika saya jadi tambah dewasa. Batu gunung gitu banyak. Waktu buat landasan, dia pikir batu gunung gitu murah. Hitungan biaya kan hitungan kayak batu Jakarta. Ini granit di Belitung gitu banyak andesit. Dia tanamnya tebel. Dia sengaja dilebihin tebelnya tuh gak? Kan udah diambil dekat begitu kok. Kenapa gak bikin lebih tebal, lebih kuat? Tapi ada hasilnya, bahayanya tuh gak? Begitu tender berikutnya nih, sejak zaman Orde Baru nih, tender berikutnya, kan di data PU kan ya setebal yang sesuai yang digariskan dong. Orang nggak tahu dong dia tanam gitu dalam kan bisa digali. Waktu bit berikutnya betul dalam, dia udah bisa lebih murah untuk bitnya itu loh. Tapi karena lebih murah dicoret karena dianggap nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa dikempit. Iya kan? Dia ngamuk terus mulai musuhan tuh sama bupati segala macam kerjain jalan. Nah makanya dari kecil kita dibentuk. Bapak saya selalu bilang begini, kalian mesti sekolah baik-baik. Rakyat butuh kalian. Kamu bisa bayangkan kita pengusaha bisa tekan orang. Itu dia gunakan pepatah Tiongkok kuno ya. Orang miskin jangan lawan orang kaya, nggak menang kamu. Orang kaya jangan nantang pejabat, bangkrut kamu. Nah kamu harus cocoknya kita tuh jadi pejabat. Saya bisa bantu orang miskin sekaligus bisa melawan pejabat yang lalim. Ya kita dari kecil itu susah. Bapak saya tahu nggak? Kalau saya susah, saya pulang ke kampung saya nanam singkong. Kalau kalian terdidik susah, kalian bisa jadi dosen, bisa hidup. Itu jadi kita dari kecil. Bapak saya ajarin uang itu penting, tapi harus kita yang jadi tuannya. Jadi itu kebentuk ya dari kecil ya kita dari keluarga seperti itu ya. Pemirsa, saya ada pengalaman ini dengan kawanku ini. Jadi sebagai anggota Komisi 2, kita itu bermitra dengan BPN ATR. Kita kunjungan ke Makassar, kampung saya. Singkat cerita, kita pulang, itu biasanya kan tuan rumah itu memberikan kita oleh-oleh apalah gitu kan. Nah dari Makassar itu kita dapat apa itu kacang telur lah, itu dalam dus kecil. Harganya itu mungkin sekitar 300-400 ribu. Disiapin oleh kawan kita di sana, kepala BPN ini orang baik juga. Saya tahu saya sebut namanya orang Palembang.
Ini dasar Ahok memang. Dia bilang gini, tunggu dulu. Ini barang apa dan berapa harganya? Terus uangnya beli ini uang dari mana? Jangan sampai uang korupsi. Ngamuk lah itu kepala BPN itu. Karena saya sebagai ketua grup. Ketua grup karena itu kampung saya, dia bilang sama saya, "Bang Akbar, beritahu sama Ahok, saya orang miskin tapi kalau begini saya masih mampu dan ini bukan uang korupsi." Saya harus memediasi situasi ini, tapi dari situ kemudian saya mengatakan gini, saya mau jujur bilang sama lu, bro. Oh, ternyata kawan ini orang yang berani bersikap untuk hal-hal yang detail yang tidak pernah dibayangkan orang, terutama dalam hal kejujuran, itu adalah sebuah keberanian loh, bro. Hatinya sudah tertanam di dirinya tentang itu. Ini mungkin pujian bagi lu, bro. Tetapi saya sampaikan di forum saya. Dan saya bertanggung jawab dengan cerita itu. Kita kembali ke laptop. Singkat cerita, Mas Anies jadi gubernur. Ya. Oke. You kalah karena tadi itu. Ada peristiwa. Saya tidak perlu mengungkapkannya karena semua orang sudah tahu. Dan tampaknya itu sebuah luka politik kita yang menurut saya tidak boleh terjadi lagi. Banyak kebijakan lo, bro, yang dihapuskan oleh Anies. Termasuk beberapa hal yang tampaknya disukai orang dan beranggapan bahwa seharusnya ini diteruskan. Contoh, misalnya pasukan apa namanya? PPSU ya. PPSU apalah gitulah. Di mana sarana umum lah. Untuk pemberdayaan gitu sarana ya. umum gitu ya. Mungkin Mas Anies Petugas. menyiapkan atau membentuk juga formula yang lain. Tetapi kan kita sebagai warga Jakarta hanya melihat dari sisi bagaimana efeknya. Sekali lagi mungkin ini pujian. Kata banyak orang, karakter Jakarta yang telah disiapkan dan dilakukan oleh Ahok itu hilang. Apa tanggapanmu menyangkut itu? Ya pertama, kenapa kita juga tidak banyak muncul di media tadi ditanya gitu kan ya. Sebetulnya kami juga dididik, termasuk kan di partai PD Perjuangan. Kita ini nggak menganut zero sum game. Kita semua masuk ke pemerintahan ini bukan berebut kekuasaan kan. Hanya saya menawarkan sebuah bisnis model bagaimana jadi pejabat itu gitu loh. Lalu ketika saya diizinkan kalah, program saya diganti pun, saya tidak pernah keluar untuk ngomong. Karena saya tidak mau mengganggu yang diberikan amanah jadi pejabat gitu. Kan saya juga sayang Jakarta. Okay. Saya juga sayang sama rakyat Jakarta. Nggak ada guna juga saya terus mengkritik, menuntut. Toh kekuasaan ada di tangan beliau kan. Nah biar masyarakat yang akan meminta langsung. Ada DPRD. Jadi itu yang saya berpikir masing-masing punya caranya lah. Saya juga tidak mau kalau orang menilai tidak ada, kenapa? Dulu saya punya konsep tuh gini. Kenapa saya mau bikin pasukan itu? Ada satu pasukan yang belum diresmikan. Pasukan merah. Bukan PDI Perjuangan, kan merah juga merah PSI tuh. Ya. Maksudnya jangan salah paham. Jangan salah paham. Itu karena cari warna udah habis. Oke. Kan hijau, oranye, ungu, putih. Itu kuning. memang apa itu? Pasukan merah itu apa? Nah pasukan merah itu untuk perbaikan rumah. Ini dari pengalaman saya waktu jadi bupati. Maksudnya bedah rumah? Ya gini tuh Pak. Kan banyak orang ekonomi nggak baik ya. Kerja pas-pasan. Nggak ada duit, nggak ada waktu. Oke. Rumahnya mau roboh nih. Kita kalau pakai pemborong ngitungnya. Kita aja rehab rumah bisa bonyok. Nggak bisa ditebak gitu loh. Lalu pemerintah waktu saya jadi bupati saya ingat. Dikirimin bahan bangunan tau nggak. Harapan dia kerjain sendiri. Mana ada waktu dia. Dia semennya takut kering. Dia jual kan. Nah saya berpikir. Tuh Jakarta ada e-katalog nih. Saya bikin e-katalog. Kenapa kita nggak beli aja bahan bangunan yang dibutuhkan? Semen udah ada, semen yang tidak perlu campur tanah, udah langsung isi air jadi gitu loh. Tapi yang kerjanya siapa? Terus saya tanya pengembang-pengembang. Oh ternyata kita kekurangan supervisor maupun tukang bangunan loh. Saya punya ide kok gitu. Mana pengangguran di tiap kelurahan itu loh. Saya latih jadi ngerjain bangunan. Jadi waktu rehab rumah orang tadi rumahnya ada keramik, kamar mandi jorok atau pasang genteng. Saya kerjasama dengan pabrik baja ringan segala macam, kerjasama ngecat, dapat sertifikat ya. Jadi itu saya namakan Balai Latihan Kerja versi saya. Bukan perbaikan elektronik, betul-betul dia kerja di Pemda, ada kebanggaan, pakai seragam. Warna merah? Nggak ada oranye kan, dia warna merah itu, dia kerja. Dia kan bantu semua orang yang nggak mampu untuk perbaikin rumah. Setidaknya di lokasi wilayah kelurahannya. Iya. Nanti karena dia mungkin digajinya nggak sampai UMP karena kurangin biaya komponen transport, dia punya sertifikat, lama-lama dia jadi pemborong. Kan banyak kelas menengah, kadang keran bocor, pompa air rusak, nggak bisa perbaikin kan. Nah dia bisa nawarkan gitu loh. Nah dengan cara seperti itu, Jakarta tidak akan kekurangan orang bangunan, juga menyerap tenaga kerja. Sayang saya pikir sampai Oktober baru selesai kan udah kalah nih.
Ternyata? Februari sampai Oktober kan. Nggak tahu rupanya itu ada kebutuhan mendesak. Suruh kuliah di Mako. Jadi ya udah kita kuliah lah. Tadi saya pikir tenang-tenang nih. Sampai Oktober kan. Saya udah kerjasama pabrik cat. Kerjasama pabrik genteng. Baja ringan, keramik. Udah matang barangnya. Udah jalan, udah dipraktekin. Saya pikir masih sampai Oktober ini kalah nggak apa-apa, saya bentuk aja toh. Tahu-taunya lebih cepet. Oke. Sebenarnya saya mau mendebat tentang sikapnya tadi itu, tapi waktunya terbatas. Nanti kedatangan kedua kalinya. Waduh, kedatangan kedua kali. Sekarang saya pengen penonton kita di sini, bro, pengen memahami relasimu dengan Pak Jokowi. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sangat keras, termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat, bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Dan kemudian dalam kenyataannya juga tindakanmu ekstrim. Salah satunya adalah mundur dari komisaris utama Pertamina. Oke. Bahwa kemudian itu alasannya karena pilihan politikmu, itu adalah satu hal. Tapi pada beberapa orang yang suka menganalisis wacana seperti kami di sini, itu seperti ada satu tarikan. Apa yang terjadi, Pak Ahok? Ya sebetulnya sih ini udah lewat, nggak perlu kita ngomongin. Kan ditanya ya kita ngomong lah. Ya. Kan saya bilang kan, sebenarnya saya dengan Pak Jokowi itu ya satu tim yang baik ya. Good cop, bad cop lah. Dulu sempat ada pengusaha tanya sama Pak Moko, ini dia cerita, itu wagub kamu itu kok kurang ajar banget ya, kasar gitu ya. Sedangkan gubernur kamu kan halus, sopan gitu loh. Itu nggak ribut tuh gubernur sama si wagub kayak gitu. ini cerita bosan tak? Terus si Moko cerita gini, dia cerita gini, saya ini orang Jawa dia bilang, tapi jujur aja, wagub saya itu lebih memahami orang Jawa daripada saya katanya. Dia paham banget nih maunya Pak Gubernur ini. Nah artinya apa? Nah ketika ada kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, kan saya nggak salah gitu loh. Tuh udah kalah juga, kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan? Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Ya udah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baik kan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu, saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, orang salah paham loh. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun dan dari awal tidak ditahan, begitu saya naik banding, saya nggak bisa ditahan loh. Saya tetap kerja sebagai gubernur sampai Oktober kan. Makanya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari jaksa, diputusin pakai 5 tahun supaya saya langsung bisa dikurung. Nah, Pak Jokowi waktu itu ke Papua, kok saya nggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, secara politik timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa nggak kepilih. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam. Ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega nggak terima. Saya harus dikurung gitu loh. Makanya ketika di dalam tahanan Ibu Mega sekarang tanya, temanmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jenguk belum? Saya bilang belum Bu. Nanti saya akan suruh datang. Pak Ahok sudah berkorban kok masih nggak dijenguk gitu loh. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama gak bisa terima. Tapi kemudian saya belajar kan, kok kita marah, sesek sesek di dalam. Jadi lama-lama saya mulai mencari apa yang bagus di dalam ya. Oh saya ingat tulisannya si Charlie Chaplin, ada 6 dokter terbaik di dunia kata Charlie Chaplin. 1, sinar matahari pagi. Oh saya jemur tiap pagi kan, usia olahraga. 2, tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur, ada meditasi, baca buku nih. Keenam ada teman-teman. Wah saya punya. Bayangin orang belum ngalamin COVID, mesti jemur, mesti tidur teratur, makan teratur. Saya udah lakukan dulu. Makanya begitu ada COVID, aku biasa-biasa aja. Gue udah pernah di dalam kayak gitu. Gini bro, aku mungkin kagum padamu ya. Sebagai politisi ya, kita akan sama-sama lama. Apa yang saya maksud adalah semua duka dan luka politik itu, bahkan pada level yang di penjara itu, level tertinggi bagi seorang politisi kan tinggal satu yang belum kau jalani kan, terbunuh kan gitu ya. Penjara sudah gitu. Waduh, ini mesti beli asuransi, gue jadi mahal nih preminya nih. Wah gawat ini. Nah kalau kita belajar sejarah ya. ngomong gini, premi asuransi gue naik nih tahun depan kayaknya nih. Aduh. Jadi itu sejarah perpolitikan di berbagai tempat ya. Artinya apa? Sampai pada tahapan ini adalah kau mengajarkan kita semuanya tentang bagaimana sejarah bangsa ini, sejarah demokrasi bangsa ini berjalan. Ya. Itu yang harus dipahami bro.
Makanya dalam banyak diskusi saya dengan teman-teman, saya katakan bahwa ada banyak nama yang harus kita bicarakan, di mana kemudian dia menjadi bagian dari sejarah itu, dan itu ada luka di situ. Tidak perlu saya mendetilkan itu, tapi yang saya mau katakan begini, bahwa penjelasan kenapa sampai saya kejar kamu untuk datang ke sini, supaya kemudian kita belajar dari peristiwa-peristiwa ini, bro. Bagaimana sejarah ini berjalan gitu ya. Termasuk pada yang sedang kita bicarakan ini, relasi antara lo dengan bekas pasanganmu dulu di gubernur, kemudian ada proses di situ. Kita tidak perlu merasa risih menjelaskan ini, Pak Ahok. Kenapa? Karena menurut saya dan saya yakin juga Pak Ahok juga, kita pikirkan anak-anak kita. Tadi yang you berfoto bersama itu anak saya itu adalah masanya mereka, anak-anakmu juga. Ya, anak itu kita harus pikirkan itu. Kenapa sampai kemudian forum ini saya bawa pada situasi itu? Saya kembalikan ke situ. Terjadilah peristiwa di mana kemudian intrik internal di partaimu yang membuat seorang kadernya bernama Pak Jokowi akhirnya harus berhadap-hadapan vis a vis secara politik di ruang politik. Dan tampaknya you memilih bersama dengan induknya bernama PDI Perjuangan. You mundur dari Pertamina di mana jabatan itu luar biasa. Saya mau tanya dulu, pada bagian ini gajimu berapa sih, bro, sebagai komisaris? Ya, sebulan 200 juta lebih ya, sama tunjangan mobil kita ambil gitu ya. Banyak kali ya. Oke, itu rezeki ya. Nah, kemudian penyikapanmu juga ekstrim di situ. Pada bagian ini saya mau tanya, you memposisikan Pak Jokowi pada bagian mana dari peristiwa relasi antara dia dengan bekas partainya? Jadi gini, saya sempat tanya sama ibu dulu kan, Bu, kan saya kan tengah kan bolak-balik nih, soal periode 3 periode bolak-balik kan saya. Okay. Saya tanya sama ibu, saya juga baca dari berita gitu loh. Saya ada kesempatan ketemu ibu, saya tanya, Bu, ibu sama Pak Jokowi ini main sandiwara atau serius ya, Bu? Aku juga bingung nih. Ibu bilang serius. Wah. Yang kita baca sehari inilah. Artinya ngomongan-ngomongan orang itu betul lah. Yeah. Artinya itu penenggelamin PDI Perjuangan gitu kan. Nah, saya sebagai istilahnya gitu kan, ini kayak saudara, kalau dianggap saudara, ini kayak ibu punya 2 anak. Saya pernah sampaikan, kalau abang sama ibu nggak ketemu sebagai adik tentu mengakurin, damain. Tapi kalau sampai abang sama ibu nggak ketemu, saya harus pilih ibu dong. Kalau ibunya lakukan yang benar gitu ya. Saya ambil contoh gini. Banyak orang salah paham tentang seorang Ibu Megawati ya. Karena memang dia orangnya juga keras. Dan dia juga lahir juga dari anak presiden kok. Tapi kita masih balik ke konstitusi negara ini. Kenapa konstitusi negara memberikan kekuasaan begitu penuh pada presiden Republik Indonesia? Karena kita sadar bahwa pendiri negara ini sadar. Ketika rakyat belum merata pendidikan, ekonomi belum baik, dibutuhkan seorang presiden yang sangat berkuasa untuk bisa membawa ini. Makanya juga diberikan kepada siapa? Kepada partai politik. Partai politik itu diberikan untuk membereskan semak belukar supaya rakyat itu jalannya mulus. Ini konsep yang Bung Karno punya gitu loh. Makanya kekuasaan diberikan pada partai politik, ngatur semua, tetapi dia juga memberikan cek kosong kepada seorang calon presiden betul terpilih. Ini konstitusi kita seperti ini, menarik sebetulnya. Nah, Ibu Mega juga sama. Orang mengkritik ini partainya Ibu Mega. Iya, ini otoriter. Ibu sadar kalau dia nggak pegang betul, ini partai bubar nih, nggak pegang prinsip. Tetapi pengertian otoriter, presiden yang berkuasa demi rakyat, sama demi kekuasaan memainkan rakyat kan beda gitu loh. Nah, sama juga ketika Ibu Megawati. Coba saya tanya, mungkin nggak seorang Pak Jokowi muncul kalau bukan karena PDI Perjuangan melakukan meritokrasi? Mungkin nggak seorang Ganjar Pranowo kader dari bawah muncul? Mungkin nggak Ahok dikasih mendampingin Pak Jokowi kalau Bu Mega tidak menggunakan hak prerogatif dia, ingin melakukan sebuah eksperimen edukasi rakyat tentang Kebinekaan Tunggal Ika kita, tentang ideologi Pancasila kita. Makanya saya melihat partai ini nggak ada salahnya. Berapa kali saya sampaikan dalam wawancara, saya pikir ibu akan pasang Mbak Puan loh. Ibu bilang, kalau rakyat tidak menghendaki, mana mungkin saya pasang. Nah, coba sebaliknya, kalau orang tertentu punya kuasa seperti Ibu Mega nih, mungkin pasang anaknya yang jadi kali. Nah, itu yang membedakan. Tapi saya di dalam juga ditawarkan jadi dirut. Yang sama saya juga gergetan nih. Orang udah ledekin itu komut rasa dirut. Saya bilang bukan, saya ini dirut nyaru komut. Kayak gitu kan. Saya juga gergetan ditawarin jadi dirut. Bisa jadi menteri juga tahun ini. Tapi kalau saya meninggalkan PDI Perjuangan, satu-satu harapan saya untuk bisa melaksanakan Trisakti Bung Karno ini, yang belum dilakukan. Bung Karno kan ribut terus, dia kan sempat gak sampai 10 tahun jadi presiden. Hanya ngurus Jakarta, sempat kan terkurung kan. Nah, terus waktu Bu Mega, waktu sedikit. Pertama Pak Jokowi ada Trisakti lah.
Tapi kemudian kan hilang nih nawacita macam ini jadi. Nah kita berharap cita-cita proklamator kita yang belum kesampaian, ada yang sampaikan, maka kasih cek kosong pada presiden untuk lakukan. Kita nggak berpikir hari ini. Nah bayangkan kalau kemarin saya ikut jadi dirut menentang Bu Mega, narasi yang dibangun untuk menghabiskan menentang PDI Perjuangan akan makin nyata. Seolah-olah Bu Mega itu otoriter, emak-emak yang merasa punya, yang sombong. Di mana ada sombongnya seorang Bu Mega ketika memberikan permata dia loh. Waktu dia masih bisa nyalon toh. Itu kasih pada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini bukan keluarga dia, tapi dia melihat ini ada sebuah proses meritokrasi. Itu yang saya maksud Pak. Ini pembicaraan ini menjadi karakternya Abu di sini. Lagi-lagi saya pengen seluruh tayangannya kami di sini itu menjadi bahan pembelajaran bagi publik. Realitasnya hari ini adalah ada problem itu yang kita bicarakan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Anda menjelaskan banyak hal tadi dan itu yang terjadi. Orang berpikir bahwa sudahlah, selesailah luka antar dua pihak itu, presiden dengan induknya bernama PDIP itu di pilpres saja. Anda mungkin ada yang mengatakan gini, emang terjadi apa pada masa itu? Semua orang tahu kok gitu ya. Nah, tapi tampaknya ini berlanjut ke pilkada nantinya. Dan itu sudah kemana-mana beritanya, pemberitaannya. Dan bahkan semakin jelas hari-hari ini. Pada bagian ini, kalau misalnya you ketemu sama Pak Jokowi, Pak Ahok akan mengatakan apa menyangkut dengan poin ini? Itu yang juga saya tanya sama Bu Mega. Ketika Bu Mega, kan saya tanyakan Bu, setelah kejadian ini saya bisa ketemu Pak Jokowi nggak? Wih bisa dong kan temennya, kata Bu Mega. Terus saya mau ngomong apa? Ya ngomongnya biasa aja, pasti singgung politik juga dong. Nah itu yang saya berpikir, saya tidak tahu apa yang ada di dalam persepsinya Pak Jokowi ya. Tapi saya melihat dengan berita-berita yang ada segala macam, ini memang ada satu grand design. Kenapa mesti memenangkan pilkada? Bro lebih tahu lah. Kalau pilkada menang kepala daerah, hasil data yang ada, yang kepala daerah kerja dengan baik, itu partai dari mana itu yang menang lebih banyak. Nah, berarti ini semua orang berbicara 2029. Dan MK sudah memutuskan tidak ada lagi parliament threshold. Sempat ada satu tokoh partai mengatakan ini mau bikin koalisi, dia kepala koalisi nih Pak Jokowi nih. Nah, kita bisa bayangkan. Ada PSI segala macam, ini kan ambil pasarnya PDI Perjuangan juga. Kalau PDI Perjuangan penjaga demokrasi, meritokrasi segala macam, kader, pelopor, ini digerogotin. Anda kalau punya uang, Anda punya 5 partai, 2%, 3%. Anda sudah bisa punya 12-15% suara loh. Yeah. Dan mungkin satu ke depan akan mengatakan presiden sudah nggak perlu lagi langsung. Baik lagi, kan orang udah bosen nih, ribut, biaya besar. Ini apa bukan cara menguasai negara? Jadi yang perlu dirontokkan siapa? PDI Perjuangan dong. Supaya nasionalis terpecahkan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, ini cuma saya berpikir. Makanya kenapa saya bilang sama ibu, saya akan berjuang bersama ibu. Ibu gak kasih, ibu khawatir tuh kamu makannya gimana, anak gimana, masih kecil. Ya kita ketawa lah, masih mantap lah namanya bu. Kayak aparat-aparat lagi sekolah kan mantap namanya, makan tabungan. Ya kita bisa kerja lah, kita juga. Ya oke lah, dalam permainan politik ada yang dirontokkan, ada yang merontokkan. Ya. Tapi dalam konteks yang you jelasin tadi bro, menyangkut PDIP, kenapa yang harus merontokkan itu adalah orang yang atau rumah atau orang yang pernah mengusung dia menjadi. Wah itu Anda mesti tanya sama psikolog tuh. Itu mesti kodran-kodran berapa. Gue gak ngerti lah tuh. Gue gak ngerti lah tuh. Itu ada kodran, ada flip sedikit. Kalau kita baca buku psikolog ya. Itu kan menarik kan. Itu kodran berapa. Ada kodran misalnya 8. Kamu kalau kalah kamu juga deret-seret orang jadi zero sum game. Harusnya orang yang baik sama rakyat itu adalah kodran 1-2. Kok bisa jadi beda nih? Mungkin ada flip sesuatu yang konslet, kita nggak tahu tanya psikolog nah. Ini kayaknya Pak Ahok ini banyak kali yang dia pelajari di sana. Oh iya baca buku 58 buku plus saya kasih pensil warna. Selama di Brimob. Iya, kan enak kan. Jangan kan kawinan. Orang ada yang duka aja saya bisa mohon maaf ya waktu keluargamu meninggal saya nggak bisa datang. Nggak apa-apa. Cuma kalau gua di luar, lu kagak datang diomelin lu. Lu gimana lu udah dianggap anak lu kagak nongol gitu kan. Nah, jadi itu sesuatu yang enak banget di dalam kan. Oke. Ya tampaknya memang ada juga. Ada apa namanya itu ada bukan manfaat ya, terlalu berlebihan kalau manfaat itu. Apa namanya itu? Manfaat lah. Manfaat ya? Sebut manfaat. Manfaat ya? Itu saya katakan saya belajar satu hal. Kita mesti lihat segala sesuatu tuh dari perspektifnya Tuhan. Kita percaya kita diciptakan Tuhan. Ini di dalam belajar nih ya. Sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan ada dalam rongga dalam badan
pikiran being kan, human being kan, being kita nih hanya bisa diisi dari pencipta kita. Jadi begitu kita sampai satu titik berserah, saya tahu nih tanpa seizin Tuhan nggak mungkin ini terjadi sama saya. Okay. Kalau ini udah terjadi sama saya, pasti bermanfaat buat saya gitu. Jadi perspektifnya itu. Ya, gitu. ya, ya, ya. Saya terima penjelasan itu. Ya, oke. bermanfaat kan, gitu kan. Sekarang kita bicara tentang Ahok politik ke depan. Oke. Ya. Hari ini bro, coba tampilkan. Ini survei yang ada sekarang. Bahkan pada saat lu pun belum ada suara you maju sebagai DKI Jakarta, surveimu sudah ada begini bro. 20%. Ini Kompas ya. Mas Anies 29, Pak Ahok 20%, Ridwan Kamil malah yang hari ini begitu ribut apakah dia masuk Jakarta atau tidak, atau di Jawa Barat itu cuma 8,5%. Lembaga proximity itu bahkan selisihnya semakin lebih kecil. Oke? Dan ini lembaga survei Jakarta, ya memang ini agak selisihnya agak jauh. Tapi yang saya mau katakan begini, you beneran mau maju lagi ke Jakarta? Karena kemarin itu ada juga saya dengar Sumatera Utara lah segala macam itu. Enggak, sebenarnya pemikiran teman-teman gini. Persis waktu dulu saya di Bangka Belitung. Oke. Kan Jakarta nggak mungkin maju. Kenapa nggak maju di Bangka Belitung? Nah teman-teman juga berpikir gini, sayang nih Hok, model lu yang udah punya bisnis model jadi gubernur, cuma gara-gara partai kita nggak cukup kursi, kamu nggak bisa mempertontonkan bisnis model kamu itu loh. Kalau ke Sumut kan kita nggak perlu kerja sama yang lain, pasti kamu maju. Karena bisa maju sendiri. Iya, Oke. jadi maksudnya seperti itu. Oke. Saya kan saya bilang lagi, saya kan orangnya bukan mau jadi gubernur kan dari dulu kan. Saya nggak dapet tuh dari spiritualitas saya tuh untuk ke Sumut gitu loh. Saya bilang kalau mau ya Jakarta, yang menarik sebenarnya Jakarta. Kenapa? Karena banyak pekerjaan yang belum selesai. Banyak bisnis model saya tentang tata kota. Mau jadi kota taman, yang mau membagikan rumah-rumah orang di dalam gang yang cuma harga 10 juta, 20 juta per meter, padahal di luar jalan raya 140 juta tuh. Coba kalau saya tukar 3 kali, saya rubah apartemen langsung jadi mewah. Saya mau tukar. Jadi kalau punya 1 hektar, rumah-rumah yang sempit-sempit di gang, cuma laku 15 juta, 20 juta, gue kasih 3 kali. Kalau luasnya 100 meter, gue kasih 300 meter apartemen. Begitu kita buka lebar nih, bikin akses jalan supaya nggak macet gitu kan, jadi taman. Orang pasti mau gitu loh. Jadi banyak model bisnis model yang saya punya. Dulu orang cuma tahu Semanggi gitu ya, dari KLB. Saya punya ide banyak untuk bantu atasi kemacetan orang Jakarta. Nah kalau saya dikasih kesempatan dari warga Jakarta, atau kasih Tuhan bisa ikut ya. Ya saya beri saya kesempatan dong untuk menyelesaikan pekerjaan atau bisnis model saya gitu kan. Ya kalau melayani warga Jakarta kan saya juga bilang, kita kan kayak orang tua untuk warga Jakarta. Saya kemarin ketemu satu nenek menarik, 97 tahun, ini cerita di Salatiga. Dia bilang, Hok, dia bilang, kalau kita jadi orang tua, anak-anak kita nggak pernah datang telepon kita, datang jengukin kita, lu sedih nggak? Dia bilang gitu. Jadi kita tuh harus orang datang. Sama saya datang terus ke Tuhan pagi malam, kayak orang tua begitu. Tapi waktu saya nangkep itu yang saya lakukan dulu sebagai warga Jakarta, saya kayak orang tua. Makanya balai kota saya buka kan, nomor telepon saya kasih semua orang. Saya ini kayak orang tua kamu, saya juga kepala pelayan Anda. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk melayani warga Jakarta, ya saya tentu dengan senang hati mengerjakan. Kira-kira gitu ya. Secara politik itu kan hari ini yang tampaknya potensial untuk mengusung Anda sebagai gubernur itu adalah PDIP. Saya lupa berapa kursi. 16 kursi. 16 kursi. Kami kurang 6 kursi. Ini dia nih. Kurang 6 Jadi, kursi. Ini 15 malah ya. Ya, PDIP 15 kursi, kemudian potensial juga mendukung Anda itu kalau melihat koalisi di Pilpres kemarin itu adalah P3 1 kursi. Butuh berapa kursi sih di Jakarta? 22. 22, oke. Nah ini realitas politiknya ya Pak Ho ya. Nah tentu saja kita tidak tahu apa yang sedang berkelindan di memorinya para pimpinan parpol itu. Tetapi kalau kemudian PDIP ternyata betul-betul mengusung Anda, itu kira-kira yang Anda bayangkan itu sebaiknya berpasangan dengan siapa dan dengan partai apa? Wah pertama ini bukan wewenang saya ya untuk. Ya. Tapi kalau buat saya bisa pasangan dengan siapa saja kok. Oke. Dengan Pak Jokowi juga, saya jadi wakil saja saya bisa. Apalagi kalau saya jadi gubernurnya. Saya tuh dari dulu kerja sama dengan siapa saja bisa. Yang penting kita sama-sama nggak niat nyari kekayaan atau nyolong ya. Kalau kita sama-sama kayak Pak Jokowi bilang kan, dapat pasangan yang saling berebut kerja kan. Nah saya berharap siapapun wakilnya, dia mengerti. Anda kalau mau karir politik, Anda mesti punya reputasi yang baik. Uang mah nggak mungkin kelaparan lah kita jadi pejabat. Tapi nggak usah nyolong lah. Karena akar masalah kita semua kan korupsi. Dengan menerima suap, kita membengkokkan keadilan. Padahal tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Kita pasti membengkokkan.
keadilan sosial tadi kalau kita terima suap itu sih. Menjadi tidak mudah memang kalau kita bicara tentang posisi politiknya Pak Ahok dalam konteks Pilkada Jakarta ya, dengan relasi politik ada di masa lalu. Di kepala saya mungkin dan di beberapa orang Kan masih ingatan yang lama, belum tahu saya lulusan Mako kan. Jadi contoh misalnya seperti ini. Kan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu pernah berpasangan dan dalam pasangan itu ada mimpi-mimpi tentang Jakarta. Iya. Dan ternyata terpotong di tengah jalan karena bla 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 bla. Realitas politiknya seperti itu. Tetapi kan kemudian kita bisa memahami juga kalau tiba-tiba ada orang berpikir gini, tolong lanjutkan dong mimpi-mimpi itu. Tetapi kan Pak Jokowi tidak lagi bersama dengan partai Anda. Ya. Dukungan politik itu menjadi rumit di situ. Penjelasan ini tampaknya sedikit agak rumit ya. Tetapi kalau dibuat menjadi sederhana begini. Akan sangat bagus kalau Anda sebagai mantan pasangan Pak Jokowi datang dan berbicara dengan beliau mengatakan ayo kita lanjutkan apa yang telah kita rencanakan di DKI Jakarta. Dan di situ kemudian akan ada komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai yang kemungkinan tidak mendukung Anda. Kalau gunakan asumsi lu juga ya. Ya. Ini kan perebutan di 2029. Oke. Beliau pengen membesarkan partainya juga. Partainya apa sih? Kan udah tulis PSI partai Pak Jokowi. Kira-kira gitu kan. Ini ada kan tempel di mana-mana kan. Kan kita seperti Oke, itu kan. oke. Ini kan irisan sama nih. Ya. Saya kira orang yang tidak ingin PDI Perjuangan jadi besar pasti tidak ingin kepala daerah yang menang itu dari PDI Perjuangan. Anda bayangin ya, misalnya di Jakarta yang menang calon PDI Perjuangan. Kita akan menghadapi krisis energi, krisis pangan, ini krisis keuangan, krisis global nih. Multi krisis ini kita hadapin ini. Yang disorot pasti ke orang kampung kayak kita di kampung makan ikan, makan pisang, kita makan. Jadi barang itu. Bikin ikan musim kemarau sama sagu jadi empek-empek bos, jadi kerupuk. Oke. Iya kan? Kita nggak ada impor terigu loh. Kita asli Indonesia banget nih. Campur singkong, bikin campur udang dikit, campur ikan jadi empek-empek enak. Nah itu kita makan. Dengan makan pisang segala macam, dengan sukun kita makan. Tapi orang Jakarta gimana? Kalau begitu susah. Di got-got ini nggak ada ikan nih bos. Karena susah. Nah kalau ada seorang gubernur Jakarta yang mengurusi rakyat, melayani rakyat dengan baik, dan dia dari PDI Perjuangan, Anda yakin nggak PDI Perjuangan itu akan jatuh? Nggak mungkin. Masih PDI Perjuangan akan jadi partai favorit di 2029. Nah ini yang membuat banyak orang, tentu orang berharap dong, kalau PDI Perjuangan yang jadi gubernur nggak apa-apa, asal sama-sama mau korup sama kita, mau mainin anggaran, mau bisnis, nggak apa-apa. Nanti cuma ngadu bansos, ngadu souvenir nih untuk siapa menang, makanya bagi rata kan. Tapi kalau rakyat merasakan manfaatnya langsung, apa yang menghadapi situasi krisis global akan datang, saya jamin PDI Perjuangan akan jadi partai favorit di 2029. Nah ini yang orang mungkin nggak suka. Dan orang udah tahu kalau udah Ahok ini udah nggak mungkin mau kompromi kan, pasti kan kerja habis-habisan buat rakyat gitu kan. Nah itu yang itu sih sebetulnya saya lihatnya. Itu jawaban yang bagus bro. Tapi kan pertanyaanku bukan itu sebenarnya. Nah saya mau jawab secara tidak langsung tuh nggak. Tidak mungkin Pak Jokowi pengen PDI Perjuangan besar. Nggak mungkin. Kan udah ngomong, Pak Adrian udah ngomong, si Andi Wiendo sudah ngomong. Ini kan nggak mungkin mereka bohong kan. Jadi sebagai teman pun ketika saya menolak jadi dirut, saya menyatakan berhenti dari Komut, ini kan udah jelas gitu loh. Maya Ara pernah ngomong, ini sebetulnya Budi Presiden, sayang banget sama kamu sebetulnya. Kita di istana bisa ngomong tentang kamu sampai 2,5 jam. Ya saya tahu hubungannya, ya baiklah kita selama ini nggak pernah aneh-aneh kok. Aku always took the blame kan, jangan ada apa-apa saya took the blame kan. Tapi artinya ketika memilih prinsip soal partai, kita semua cinta negara ini. Kita tidak ingin negara ini hancur. Makanya Ibu Mega bilang harus bantu pemerintah yang ada sebagai kue lapis gitu loh. Orang bilang rekonsiliasi. Aduh. Ketika Ibu Mega tidak melakukan zero sum game, suruh saya membantu, itu udah di atas rekonsiliasi namanya. Saya pernah tanya dulu, kok Ibu dulu Bung Karno nggak mau gunakan pelopor Brimob sekarang ya, Auri untuk lawan nih angkatan darat, angkatan laut juga, marinir semua di belakang Bung Karno gitu loh. Bung Karno nggak mau negeri ini pecah. Nah itu dia punya dasar Ibu Mega gitu loh. Dia juga sekarang juga sama. Kita kan menghadapi krisis global nih. Pak Prabowo udah menang, ya kita harus berusaha bantu lah. Bukan berarti masuk itu udah bagian rekonsiliasi, ada kebersamaan kita.
Nah itu yang harus kita punya. Itu yang saya lakukan juga di Jakarta gitu kan. Iya, iya. Saya nggak pernah kotak-katik Pak Anies, nggak pernah kritik dia di media, nggak pernah. Bagi saya ya sudah, biarkan beliau bekerja sampai selesai. Nanti masyarakat yang akan menilai. Saya tidak tahu. Itu kan rekonsiliasi Ya, sebenarnya kan. Nah, gini, saya mau katakan gini, bro. Saya tuh nggak ngerti apa saya harus bahagia atau sedih dengan sikapmu yang kok menjadi moderat seperti ini. Kok moderat sih? Iya, Ini bukan moderat dong, ini namanya kan itu bahasa lebih apa ya, satu level di bawah mengatakan gini. Tampaknya you menjadi lebih soft di dalam apa namanya itu formula politikmu. Saya hubungkan dengan Jakarta itu begini. Oh nggak soft dong. Gak soft ya? Kan begini. Coba kalau kemarin PD Perjuangan tidak dicuri suara dia dari misalnya gitu yang satu hilang ya. Kalau kemarin PD Perjuangan punya 22 kursi, saya mungkin akan langsung nyatakan dukung Ahok maju. Mungkin ya. Iya. Sekarang kan nggak bisa. Iya, paham. Kan semua lagi ngatur. Iya. Nah kita juga nggak suka berandai-andai. Makanya kenapa saya bikin program A3 segala macam. Tujuannya apa tuh nggak? Saya selalu diajarin kalau menghadapi sesuatu, kita hitung yang paling jeleknya apa. Iya, iya. Jangan, kita harus optimis. Kita harus percaya diri optimis. Tapi kita juga mesti ada reserve di belakang, tau gak? Nah bagi saya sampaikan seperti ini, kan saya mesti tahu dong, ini gak bisa ngontrol Betul. partai lain. Tetapi bukan berarti saya gak well prepare loh. Nah, Anda iya. susah jadi gubernur sekarang, saya bisa kerjain semua. Nah, Saya punya. yang apa namanya, kalau itu dari sisi komposisi partai, tapi yang saya maksud begini, nantinya saya bawa saja dalam situasi yang saya bayangkan. Jakarta kan nantinya bukan lagi daerah khusus ibu kota Iya, Jakarta. Ibu kota sudah pindah ke IKN. Biarkanlah nanti kita bicara soal betapa rumitnya tentang IKN itu ternyata gitu ya. Kita bicara tentang Jakarta dulu, bahwa kalau misalnya you terpilih menjadi gubernur DKI lagi nantinya dalam posisi hanya kota Jakarta saja, bukan daerah khusus ibu kota, di mana tentakel politik tidak akan terlalu banyak. Paling barangkali ya tentakel bisnisnya ya. Apakah akan ada perbedaan kebijakan dan gaya seorang Ahok dalam hal memimpin Jakarta itu nanti? Itu yang saya maksud sebenarnya. Kalau kebijakan semua pasti sama. Saya udah bukukan kebijakan Ahok. Sudah ada ya? Udah ada buku. Kirim ke sini dong. Ya, nanti kita kasih Oke. buku. Itu ada bukunya. Semua yang saya kerjakan sudah ada bukunya. Ada beberapa yang sudah diimplementasikan, ada yang belum kayak pasukan segala macam. Tetapi tentu sikap saya nggak mungkin lagi Anda lihat di tengah itu ngotot, ini air putih gitu loh. Ini whisky apa ya? Itu ngapain gitu loh. Ya, oke. Itu nggak perlu Oke. buang energi gitu ya. Tapi yang pasti saya akan lebih banyak memastikan aset-aset ibu kota ini, termasuk aset rakyat itu tidak turun. Bahkan saya akan melakukan bisnis seperti pelabuhan Tanjung Priok bisa kita majukan kayak Rotterdam. Saya dari dulu tuh selalu ingin namanya pajak bumi bangunan tuh 0 di Jakarta. Asal kita bisa ngerti bisnis. Saya kira ini peninggalan kolonial kok. Masa kita beli tanah bayar pajak BPHTB, kerja rumah bayar pajak. Udah kita pensiun, masa kok dinaikin PBB? Bonyok dong gue bayarnya. Gue penghasilan gue kan udah gak kayak dulu kan. Masa saya mesti jual? Saya punya kenangan di rumah ini, taruh barang gitu banyak. Nah itu baru bisa terjadi kalau kita bisnis. Makanya kita punya BUMD kan. Tapi bukan bisnis yang mau mematikan swasta. Kita harus berkolaborasi lah. Dengan cara penata kota tadi yang bagi 1 jadi 3 gitu kan. Nah itu saya ada formulanya. Tadi saya baru ke universitas sama teman-teman. Kalian kan S2, S3 nih. Tolong dong ide saya ini kalian coba dikaji, diinstitusikan. Masuk akal nggak hitungan bisnis saya? Ternyata mereka diam-diam, saya nggak tahu udah keburu masuk tahanan kan, masuk sekolah tadi. Ternyata dia punya kajian, saya kaget loh. Ternyata yang saya tawarkan itu konsep tentang mengganti KLB. Saya dapat duit triliunan, si pengusaha juga lebih untung setelah infrastrukturnya jadi lebih baik. Jadi ketemu ya? Jadi ini win-win. Oke. Kita kalau mau dagang kan mesti sama-sama untung dan berkesinambungan gitu loh. Oke. Nah harusnya Jakarta kita ke arah situ. Tapi tanpa meninggalkan orang Jakarta yang kelaparan. Nggak ada kerjaan. Ini dalam benak saya, orang Jakarta itu minimal punya penghasilan tiap rumah tangga 5 juta. Sampai 10 juta idealnya. Nah di situ saya bentuk pasukan-pasukan pelatihan tadi teman. Okay. Nah saya akan urus. Kalau sama Anda gimana, nggak ada kerja? Nggak ada kerjaan, mau terima uang aja. Ya saya suruh tungguin jalan atau bersihin jalan. Saya akan siapkan banyak tanah-tanah Anda dengan apartemen yang ada. Ada safe house segala macam. Dan itu tinggal. Uangnya Pemda Jakarta cukup ya untuk itu? Ya dulu kan saya bisa dapat 15% dari Pulau Reklamasi. Berapa sih besaran itu? 120 triliun dulu kalau bisa saya kumpulin itu. Sayang dihapus. Hah? Dihapus kan. Kalau saya punya Tanjung Priok baru nih. Kalau saya perpanjang ke Pulau OPQ. Jadi kita kehilangan 150 triliun. Kan hilang tiba-tiba tuh kontribusi tambahan dari Pulau Reklamasi. Kan reklamasi nggak ada yang salah kan, seluruh dunia reklamasi kok. Iya. Yang salah tuh reklamasi pantai. Siapa yang menghilangkannya? Ya,
Anda bisa cek lah. Nggak enak kan kalau jadi persaingan, nggak enak kan? Iya. Oke. Anda tahu sebenarnya maksudnya. Bro, terakhir. Ternyata itu saya sudah dikasih kode dari dalam sudah 70 menit. Wah, lama juga ya. Nggak Oh berasa ya, ya. ini sikap forum saya ini itu sebangun dengan lembaga saya bernama Nagara Institute. Kajian kami itu adalah tentang penolakan kami yang terukur dan ekstrim terhadap oligarki dan dinasti. Karena menurut kami itu jauh dari keadilan. Dalam hal ini keadilan politik. Hari-hari ini Pak Jokowi diserang menyangkut itu. Anda pasti tahu lah apa ceritanya. Pak Ahok, saya ingin mengetahui sikap Anda. Saya sudah menyampaikan tadi. Sikapnya lembaga saya dan forum saya itu seperti itu. Karena menurut kami di sini bangsa ini terlalu besar. Jika kemudian kita terlalu memberikan ruang pada oligarki dan dinasti, di mana kemudian itu tidak bagus bagi masa depan bangsa kita, terutama anak-anak kita. Itu tadi saya bilang. Ada satu kalimat yang menarik, tuh nggak? Kalau fondasi hukum sudah diruntuhkan, apalagi yang sisa. Ya harusnya kita ini sama-sama menjaga konstitusi. Tidak menjaga konstitusi, kita menjaga namanya meritokrasi. Makanya Partai PD Perjuangan, Bung Karno bikin PNI, ini partai pelopor, partai ideologi, makanya melatih kaderisasi. Udah dilatih, ada di legislatif, eksekutif, atau yudikatif, itu ada 3. Ada di struktur partai kita ya. Nah, bagi kita ini semua ada proses, sama seperti Bu Mega menyiapkan Mbak Puan untuk jadi presiden. Tapi orang yang nggak terima, ya beliau juga mengusung yang dikehendaki rakyat. Ini yang membedakan dinasti yang dimaksud dengan meritokrasi dan bukan. John F. Kennedy segala macam, George Bush, itu kan melalui sebuah proses gitu loh. Bukan sebuah yang ini akan, saya khawatir. Tentu yang pembela akan macam-macam ya. Ini kan terpecah nih kita. Saya khawatir anak-anak muda berpikir sama sekali keluar startup, keluar apa aja banyak tutup. Orang berpikir tuh isi money, isi job gitu loh. Itu yang kita tidak mau. Jadi dari kecil, saya dari kecil diajarin semua butuh proses. Proses itu penting. Apa ya Abraham Lincoln juga ngomong kan, kalau mau nguji karakter sejati dari seseorang, kira-kira kasih dia kekuasaan. Dan harus kekuasaan berjenjang. Di situ kita bisa lihat Anda naiknya seperti apa. Nanti prosesnya sampai anak muda berpikir gampang, gampang gitu loh. Ini akan merusak sistem kita. Makanya saya katakan meritokrasi tidak boleh diganggu gugat. Itu juga kenapa saya tidak bergabung dengan PSI kan. Saya bergabung dengan PDI Perjuangan kan. Emang kenapa? Dulu kan salah satu apa itu namanya itu pemegang saham katanya. Pemegang saham, pendukung militan Anda itu kan PSI. Ya karena mereka berpikir itu saya ada di dalam. Oke. Nah lalu saya melihat ini kayak PT nih. Gak bagi saham dong. Iya. Beda kan? Ini bukan partai kader, bukan partai ideologi. Makanya saya harus memutuskan. Saya bisa kasih jabatan apa di PSI. Mungkin saya bisa pimpin PSI waktu keluar. Ada yang bisikin seperti itu. Lu pimpin PSI, bisa hebat loh. Terus saya balik lagi kan. Ini partai ideologi atau bukan? Kita kan mau mengedukasi rakyat gitu. Tugas negara ini belum selesai. Makanya Bung Karno bilang revolusi belum selesai kan. Kita melawan bangsa sendiri nih. Yang paling susah kan mengedukasi rakyat. Kita dulu berharap presiden lah sebagai leader mempelajari kondisi rakyat yang membutuhkan, kalau sekarang disurvei 36% mungkin 30% butuh sembako. Minyak goreng 20%, katakan 36% lah. Pokoknya lu kalau kasih gue pilih lu. Nah kita kalau jadi pemimpin, wah ini aji mumpung gue dapat 36% nih kalau gue kasih lu barang nih. Itu yang kita tidak mau. Harusnya kita lihat kelemahan rakyat yang belum memahami tentang pentingnya suara masa depan dia dengan diganti dengan beras 10 kilo, 20 kilo. Kita harus membimbing mereka. Itu saya namakan melakukan suara fungsi nabi sebetulnya. Jadi nabi-nabi dulu gitu kan, nyatakan kebenaran sekalipun dibunuh, dikejar. Nah kita bukan melakukan suara politik yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Kita ingin mendidik rakyat memahami, memilih yang benar, lalu kita sesuai yang kita sampaikan, tidak munafik gitu kan, tidak pencitraan, kita terpilih. Nah ini butuh waktu lah, maraton dan maraton lah politik itu. Dan gak boleh patah semangat ya. Nah, saya selalu percaya bahwa masa depan Indonesia itu ada. Makanya saya penuh antusias untuk menyambut. Mudah-mudahan saya panjang umur dan bisa melihat Indonesia yang 2045. Yang betul-betul Indonesia emas gitu.